Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Adel di Story Adel. Oke teman-teman, pada hari ini, malam hari ini, seperti biasa aku selalu doakan kalian yang terbaik, dilimpahkan rezeki yang berlimpah, dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, terima kasih ya udah subscribe, udah like-nya, udah komennya, mungkin juga udah share-nya gitu ya teman-teman. Berkat teman-teman aku bisa bisa masih ada di sini dan berbagi cerita kisah-kisah misteri. Oke teman-teman, hari ini, malam ini aku akan membawakan eh kisah malam satu suro. Malam satu suro ini kalau di daerah Jawa gitu ya guys, teman-teman, itu identik dengan yang katanya eh, apa horor gitu ya. Tapi memang kejadiannya itu nggak semuanya juga horor gitu ya teman-teman. Dan kebetulan di sini aku akan membawakan kisah dari eh, paman aku sendiri yang mengalami kakeknya kejadian yang sangat aneh di malam satu suro. Oke teman-teman, pokok cerita. Waktu itu paman aku ini orang tuanya seorang kakek dan neneknya itu menikah di saat si neneknya itu sudah, si mbahnya itu sudah punya suami pertama tetapi meninggal gitu ya guys ya. Dan si mbahnya ini menikah lagi dengan suami baru gitu teman-teman. Nah pada saat dia menikah dengan suami baru itu, dan kebetulan si suaminya ini, si kakeknya ini, dia adalah seorang yang bisa dikatakan di kampung itu gitu ya, bisa menyembuhkan orang sakit. Itu menurut cerita gitu ya teman-teman. Itu dia bisa menyembuhkan orang sakit, dan dia itu mempunyai satu ruangan, kalau di Jawa bilang itu adalah salah satu kayak semacam pendaringan gitu ya guys, yang dulu saya pernah membawakan kisah itu juga. Pendaringan itu adalah dimana kita selalu menyediakan sajen-sajen gitu ya guys ya. Kalau menurut paman aku, si kakeknya ini adalah seorang seperti itu yang selalu bikin sajen, cuci keris gitu ya guys ya. Dan kalau biasanya cuci keris itu dilakukan di bulan-bulan Maulud gitu ya guys ya teman-teman, kalau di Jawa di bulan-bulan Maulud. Dan kebetulan di tempat itu banyak yang berdatangan gitu teman-teman, banyak berdatangan untuk minta air kembangnya, bekas cuci keris gitu. Itu adalah salah satu kepercayaan yang saya pesen tidak harus ditiru gitu ya guys ya. Nah singkat cerita, si kakeknya dia ini uh, udah lama menikah gitu ya dengan si mbah perempuan ini gitu teman-teman. Dan pada saat itu teman-teman, di malam satu suronya, si kakeknya ini eh, tidur dan berjanji bahwa dia tidak akan tidur dan akan begadang gitu, karena si istrinya, si mbahnya pamanku ini sakit gitu ya teman-teman. Dan sakitnya itu sangat aneh teman-teman. Sakitnya itu dia, mbah perempuan ini selalu meminta untuk bercerai, untuk diceraikan karena dia udah sakit banget gitu kan. Dan kondisinya dia di setiap jam 3 tuh si mbah yang perempuan mengeluarkan darah, muntah dari hidung, dari kuping, dari mata. Sampai si mbah lelaki ini, suaminya bingung, kok si mbah istrinya tuh sakitnya seperti itu gitu teman-teman. Dan ketika itu paman aku juga, dia merasa ada kelainan gitu, ada apa gitu ya teman-teman. Akhirnya si mbah ini
merasa ada yang berbisik gitu, suruh tidur di malam satu suro gitu. Kebetulan memang jatuhnya malam satu suro dan sudah direncanakan oleh si mbahnya pamanku ini. Akhirnya demi istrinya si pamannya si kakeknya ini tidur, dan di pendaringan itu sudah disiapkan kayak air kembang untuk memandikan keris juga, atau sajen-sajen. Seharusnya kan teman-teman nggak begitu ya, kalau istilahnya dia itu tidak mempunyai kebisaan atau kepercayaan seperti itu gitu ya teman-teman. Nah, singkat cerita tidurlah si mbah ini malam satu suro, dan paman aku ini berjaga-jaga gitu. Jadi mbahnya yang perempuan tidur di dalam, dan yang laki-laki itu seperti di bale-bale gitu guys ya, di bale-bale dan sambil bakar kayu bakar. Dan si paman aku ini melihat di bale-bale tempat lain juga itu dengan teman-temannya yang memantau gitu ya guys, memantau keadaan kakeknya yang di malam satu suro itu yang akan tertidur di sana gitu. Pada saat dia tidak tidur, dia belum tidur gitu teman-teman, memang dia berjanji nggak tidur, entah kenapa gitu. Di saat jam-jam menjelang jam 3 itu, tiba-tiba mereka tertidur semua gitu ya guys ya, tertidur semua. Dan jadi kata si mbah perempuannya itu, paman aku itu terbangun gitu, dan dia berjalan. Pada saat si mbak itu berjalan dengan yang memakai kebaya Jawa gitu ya teman-teman ya. Di saat itu juga dia ada yang melihat gitu guys. Ada yang melihat si mbahnya pamanku tuh berjalan, dan mereka itu yang seperti tiba-tiba tertidur itu teman-teman, tidak lagi menyadari kalau istri dari kakeknya dan mbah dari pamanku tuh sudah meninggalkan tempat itu. Ada yang melihat, sontak si yang melihat itu kenal dong, dan dia si mbah itu dibiarkan berjalan, dan si yang melihat itu nyamperin ke rumah, dan mereka dibangunin semua gitu. Sampai pada saat mereka bangun, dia mengejar, dan si mbah itu dipegang gitu guys, ketemu, dipegang dan dibawa pulang. Dia tuh seperti dandan pakai kebaya keraton gitu ya teman-teman ya. Dia memakai kebayanya yang berwarna biru, terus kainnya agak kebiru-biruan dan agak keemas-emasan gitu ya teman-teman. Dan dia tuh tiba-tiba kok bisa tiba-tiba berdandan sendiri. Mungkin pada saat mereka di luar, simbah itu sudah digerakkan untuk mempercantik dirinya gitu ya guys. Nah, tiba-tiba Simbah itu sudah tidak lagi muntah darah atau mengeluarkan darah-darah. Nah, tiba-tiba si paman aku masuk dan kakekku masuk, dan simbahku itu hanya menunduk dan terus ngomong Jawa sangat halus, sangat keraton sekali gitu ya guys ya. Sampai dia meminta tumbal gitu teman-teman. Dan langsung semua pada berpikir, wah ini tidak baik gitu. Ini ada sesuatu yang salah di dalam ritual tidur ritual tidak tidur di malam satu suro, tetapi mereka tertidur di saat jam 3. Mereka berarti lengah gitu kan. Artinya kalau mereka lengah ya sesuatu terjadi, yaitu si mbahnya pamanku tuh yang perempuan sudah dirasuki. Dia berbicara seperti seorang Roro gitu, kayak Roro tuh kayak semacam ratu gitu ya guys ya. Dan si kakek ini, si mbah lelaki itu memohon agar kalau memang itu adalah ratu dan ingin menolong gitu, tolong sembuhkan istrinya gitu ya guys. Tiba-tiba secara otomatis gitu si mbah itu marah, si mbah perempuan. Dia angkat kepalanya dan dia melotot, dan dia menunjuk si mbah lelakinya, si suaminya gitu. Dia berkata bahwa
kau adalah manusia yang tidak mempunyai iman dan tidak mempunyai Tuhan, karena si mbahnya itu, suaminya itu dengan mempunyai keris, terus memandikan keris, mempunyai pendaringan, menyajikan sesajen, itu kalau menurut Ratu Kanjeng yang masuk ke dalam tubuh mbah itu, bahwa manusia itu tidak beriman gitu suaminya. Dan dia hanya berpesan kalau seumpamanya gitu terus dia tidak bisa melepas kebiasaan itu dengan kebudayaan, cara dia menyajen itu tidak baik gitu ya, dia tidak bisa melepas itu, maka si Roro ini, ratunya ini akan mempersulit penyakit yang diderita istrinya si mbah perempuannya itu gitu ya guys ya. Cukup aneh ya guys ya, unik gini. Sebenarnya penyakit itu memang datangnya dari Allah, tetapi kenapa salah satu ratu gitu ya, kanjeng, entah itu benar atau tidak adanya gitu ya, dan itu sakit bisa dibikin itu karena si mbah, si suaminya itu mungkin di jalur yang salah gitu ya teman-teman ya, hingga dia memberi pelajaran kepada si suaminya itu gitu ya. Sebenarnya si mbah ini sakit itu karena kebiasaan dan eh, kebudayaan dan ilmu yang dipakai si suaminya itu gitu. Jadi jadi alasannya itu adalah keris-kerisnya itu dan semua barang-barang yang dia punya, entah itu keris ataupun batu cincin, entahpun apa, itu dimandikan, itu yang membawa petaka gitu ya guys ya ke dalam rumah tangga si mbahnya gitu. Dan akhirnya teman-teman ya, dengan dengan nasihat-nasihat dari dari paman aku, dari sesepuh, dari semua muanya, dan yang paling lebih tegang itu adalah yang sering datang ke dia di saat maulud, memandikan keris dengan air kembang, dan airnya itu diminum dan buat sakit, buat keberkahan, ataupun buat apa gitu ya, itu yang jadi banyak yang terpengaruh oleh dia gitu ya teman-teman. Jadi di malam satu suro itu teman-teman ya, kalau buat di kampung atau di desa yang satu desa itu masih menganggap malam satu suro itu adalah angker, horor, itu salah gitu ya guys. Tapi kalau masih di kota itu salah, tapi kalau untuk di daerah mungkin masih gitu guys. Karena malam satu suro ini adalah uh, malam yang sebenarnya bukan malam-malam yang horor, itu malam satu suro kan, tetapi karena dia mempercayai hal-hal yang goib, hal-hal yang di luar ajaran agama, itu adalah salah satu horor menurut orang yang pernah mengalami, melihat ataupun mengalami sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal di malam satu suro itu gitu ya teman-teman. Oke guys, itu aja cerita aku malam hari ini, semoga kalian terhibur. Pesan dari sini kita bisa ambil eh, hikmahnya, bahwa segala yang kita lakukan itu adalah harus mengikuti ajaran Tuhan kita, Allah kita gitu ya guys ya. Jadi tidak boleh untuk menyimpang gitu, sesuatu yang membuat nanti diri kita sendiri yang akan termakan oleh perbuatan yang sangat tidak baik gitu ya guys ya. Oke teman-teman, semoga kalian sehat selalu. Terima kasih ya buat semuanya yang udah eh, support channel aku, yang udah like, comment, subscribe, dan jangan lupa ya di like lagi, komen yang belum subscribe, dan juga yang belum like-nya silakan di like dan subscribe. Oke teman, thank you for watching. Seperti biasa, selalu doa yang terbaik buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.